hati ini masih diberikan kepada kita, yang mana dengan karena itu semua kita masih bisa berkumpul di Masjid Nurul Huda yang berbahagia ini, yang mana alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjut tausiah pagi. Seperti bagaimana setiap sholat subuh minggu pagi kita mengadakan tausiah, yang mana sebenarnya pada pagi hari ini adalah jadwal Ustaz Taufik. Cuman mungkin beliau berhalangan tidak bisa hadir, ataupun nanti mau kita cari penggantinya atau gimana, mungkin nanti ada kita bahas. Setelah tausiah pada pagi hari ini, insyaallah akan kita lanjut rapat kerja, yang mana rapat kerja pada saat pagi ini mungkin nanti akan kita bahas gimana persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang kalau tidak ada halangan itu lebih kurang kita 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi nanti mungkin kita ada sedikit rapat kerja persiapan apa saja yang kita perlukan, dan mungkin apa saja yang kita benahi untuk menyambut atau melaksanakan nanti di ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja ya, tidak memperpanjang waktu. Mungkin pada pagi hari ini yang mengisi tausiah adalah Bapak Ustaz Sapriadi. Waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin Bapak Ibu, orang-orang tua yang kami muliakan, Bapak Ustadz yang sama-sama insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama tentunya mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai detik ini di subuh yang penuh dengan keberkahan ini dan di tempat yang mulia ini Allah masih memberikan dan menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia dan rezekinya, sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menteladani, menapak tilasi kehidupan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua itu bisa menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ya, sebagaimana yang diungkap oleh Ketua BKM tadi, jadi insyaallah nanti setelah kajian ini ada rapat terkait kegiatan untuk bulan suci Ramadan, maka materi kita lanjutkan kembali sedikit lagi Bapak Ibu, di mana pada pertemuan minggu yang lalu, ya, minggu kedua kita juga sudah mengisi, yakni kajian atau tema yang kita sampaikan seputar dinul Islam, ya, atau berkaitan secara umum selama ini yang kita ungkap dengan istilah agama Islam. Namun sebelum itu Bapak Ibu masih ingat kira-kira sampai mana Pak kajian kita? Ingat lagi ya, baru 2 minggu Pak. Nah. Oke, baik ya. Sambil menyegarkan kembali pemahaman kita terkait apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa setidaknya ketika kita berbicara tentang Islam, ya, Allah dan Rasulnya memberikan sebuah petunjuk kepada kita
bahwa Islam itu bukanlah sekedar identitas semata, ya. Itu yang dinyatakan oleh beliau dalam salah satu ungkapannya, sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu. Akan datang satu masa, satu zaman di tengah-tengah kehidupan umat manusia di mana pada saat itu tidak tersisa dari Islam itu kecuali namanya, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an itu melainkan tulisannya. Atau bahasa sederhananya, Rasulullah SAW memberikan sebuah sinyal dan tanda-tanda kepada kita bahwa di akhir zaman nanti sepeninggal beliau akan datang satu masa di mana pada saat itu Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal tulisan. Nah, ini ilustrasi sederhana saja Bapak Ibu, ya, bahwa hampir rata-rata masyarakat kita hari ini kalau yang disebutkan Islam, ya, atau sebagai Muslim, ya, itu termasuk salah satu, ya, identitas di dalam kartu nama, ya, atau dalam KTP kita, atau bahkan sampai ada judul sinetron Islam KTP. Nah, apa buktinya, ya, kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita hari ini, khususnya di masyarakat kita, Islam itu tinggal nama. Ini yang sudah kita gambarkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ternyata ada 9 jenis kejahatan yang masih cukup sering terjadi, ya, dalam kehidupan masyarakat kita, yang mana hampir rata-rata kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki identitas sebagai Muslim, ya. Mulai dari kejahatan terhadap nyawa seperti pembunuhan, kejahatan terhadap fisik seperti kezaliman, kejahatan terhadap kesusilaan, ya, seperti perzinahan dan sebagainya macamnya. Kemudian kejahatan terhadap hak milik barang, pencurian, rampok, ya, begal. Nah, ini contoh-contoh kejahatan dan keburukan yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, yang mana notabene-nya, ya, para pelakunya, tersangkanya, ya, hampir rata-rata KTP-nya, identitasnya adalah Muslim. Artinya apa? Apa yang disinyalkan oleh Rasulullah SAW terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Lebih kurang 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW sudah memberikan tanda-tanda itu. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, ya, perlu dan penting bagi kita untuk memahami dan menyadari kembali apa dan sebagaimana, ya, apa dan bagaimana din itu atau dinul Islam itu menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Ini yang sudah kita utarakan juga, ya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita berbicara tentang din atau yang selama ini diterjemahkan agama, menurut kaidah bahasa Arab, agama itu mengandung 4 makna. Yang pertama adalah tartib, yang artinya tata tertib atau tatanan. Nah, kemudian yang kedua, din itu juga bermakna tadbir, yang artinya adalah sistem. Yang ketiga, din itu bermakna hukmun atau peraturan. Dan yang terakhir, din itu juga bermakna millah, yang artinya adalah cara hidup. Nah, dari terjemahan atau definisi ini kita dapat memahami setidaknya agama itu bukan hanya sekedar berbicara tentang keyakinan kepada Allah, ya. Tapi agama itu juga mencakup bagaimana kehidupan kita diatur dan ditata oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam secara bahasa bermakna menyelamatkan, ya. Asal katanya salam. Salama yaslamu islaman, ya. Maknanya menyelamatkan, mensejahterakan dan mendamaikan. Makanya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari juga Bapak Ibu, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika sesama mukmin bertemu, maka ucapkan salam. Bahkan kita diperintahkan untuk mendahulukan salam. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan atasmu, ya. Artinya apa? Kalimat itu saja sudah memberikan sebuah indikasi kepada kita bahwa seorang muslim, ya, harus memiliki orientasi dalam kehidupan ini untuk senantiasa melakukan sesuatu yang bersifat selamat dan menyelamatkan. Itu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat yang diungkapkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab Sahihnya, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi Rasulullah SAW memberikan sebuah definisi sederhana kepada kita bahwa yang dikatakan muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya, orang yang menyelamatkan orang lain dari berbagai macam gangguan tangan dan lisannya. Atau bahasa sederhananya, seorang muslim itu orang yang perilakunya, ucapannya, pemikirannya tidak menyebabkan orang lain terzalimi, ya. Jadi seorang muslim adalah orang yang sifatnya selamat dan menyelamatkan.
Nah, jadi kalau kita gabung kedua istilah ini Bapak Ibu, maka setidaknya dinul Islam atau agama Islam memberikan sebuah pengajaran dan kepada kita bahwa itu merupakan sebuah aturan, sebuah sistem dan sebuah tatanan dalam hidup dan kehidupan manusia, yang mana ketika aturan itu dijalankan, ketika hukum itu dilaksanakan, maka kehidupan manusia akan selamat, akan sejahtera, akan damai. Ini dia. Bahkan kalau kita hubungkan dalam beberapa ayat Quran kemarin ya, Allah menggambarkan di dalam Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 76 bahwa yang dikatakan din itu adalah undang-undang ya. Yang mana kan sering juga kita baca dalam sholat itu lakum dinukum waliyadin, bagimu dinmu dan bagiku dinku. Nah, salah satu makna din menurut Al-Quran itu adalah undang-undang, yang artinya sama dengan peraturan. Nah, kemudian yang kedua, din itu juga bermakna ketaatan. Itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 52. Walahud dinu wasiba. Dan untuk Allah lah segala ketaatan dan kepatuhan itu selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Allah menyebut din itu dengan makna pembalasan ya. Ini di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin ya. Allah dialah penguasa, raja hari pembalasan ya. Jadi din diartikan oleh Allah dengan makna pembalasan. Artinya apa? Setiap perilaku dan perbuatan manusia dalam kehidupan dunia ini ada sanksinya, ada konsekuensinya. Kalau baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau itu pun buruk, maka dia juga akan menerima konsekuensi atas keburukan yang dia buat. Ini dia. Nah, sehingga dari ketiga ayat tadi ya, kita dapat memperkuat bahwa din itu mengandung tiga makna dan pengertian. Yang pertama undang-undang, yang ketiga ketaatan, dan yang berikutnya adalah pembalasan. Ini dia. Jadi jelas dari beberapa dalil-dalil yang kita ungkap ini, baik secara bahasa maupun menurut penjelasan Al-Quran, bahwa din itu menggambarkan sebuah aturan dan sebuah sistem yang harus dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan manusia, baik itu dalam skala pribadi, dalam konteks hubungan individu, maupun dalam kehidupan berumah tangga, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kenapa semua itu harus dilakukan? Supaya kehidupan manusia selamat. Makanya Allah simpulkan ya, di dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 19, kalau manusia mau selamat, ikuti aturan Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya din, satu-satunya agama, satu-satunya sistem dan aturan indallah, yang dia datangnya dari Allah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Itulah Islam. Itulah yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia. Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab, diberikan ajaran itu, kata Allah, melainkan telah datang kepada mereka ilmu dan penjelasan, akan tetapi ada kedengkian di antara mereka, kata Allah. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ayat ini juga sudah biasa, cukup seringlah kita dengar ya. Innad dina indallahil Islam, di mana terjemahannya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi satu-satunya aturan Bapak Ibu ya, yang bisa membawa kehidupan kita menuju keselamatan hanyalah aturan Allah. Makanya kalau kita sadari dan kita renungi Bapak Ibu, aturan Allah ini pun sangat komprehensif, cukup lengkap, sangat komplit. Segala hal diatur oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Apa yang enggak diatur? Bahkan maaf katanya, dalam buang hajat saja kita diatur, Pak. Ya kan? Masuk WC ada aturannya enggak, Pak? Ada. Ya. Ketika kita mau masuk WC, masuk toilet, harusnya dimulai dengan kaki kiri. Beda kalau kita ke masjid, Pak. Dimulai dengan kaki kanan. Itu aturannya, ya. Kemudian ada doanya, ya. Nggak sembarangan. Apa doa masuk WC, Pak? Ya, kalau sering baca, ingatlah itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, setiap yang mau kita buat dalam kehidupan dunia ini ada aturan mainnya, ada sistemnya, ada tata caranya, nggak sembarangan. Bahkan dalam melakukan tadi yang kita ungkap itu ada namanya istinja. Kalau di barat nggak ada, Bu. Nah, ini dia. Maaf katanya orang-orang barat buang hajat pakai tisu, Pak. Nah, ini dia. Kalau kita nggak bisa, harus toharoh. Ya.
Secara teori fikih disebut istinja. Ya. Kita harus melakukan kebersihan. Itu aturan mainnya dalam Islam. Nah, jadi dalam hal terkecil saja sudah diatur oleh Allah. Apalagi dalam hal membangun kehidupan bermasyarakat, bertetangga, dalam berbangsa dan bernegara, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nyatakan, "Innad dina indallahil Islam." Satu-satunya aturan yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia dalam konteks kehidupan dunia ini, bahkan kehidupan akhirat nanti, hanyalah aturan Allah atau aturan Islam. Sehingga dapat kita simpulkan, ya, ini kita murojaah saja Bapak Ibu, ya, bahwa yang dikatakan agama Islam itu adalah tata tertib, sistem, undang-undang, peraturan, serta hukum Allah yang menyelamatkan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Nah, oleh karena itu kita dapat mengambil sebuah catatan bahwa pada prinsip dasarnya, ya, pada hakikatnya, semua rasul dan semua nabi membawa din yang sama, membawa agama dan sistem yang sama dan sistem yang satu, yakni Muslim, Islam. Sehingga yang dikatakan Muslim tadi bukan sekedar gelar keturunan, bukan secara otomatis, maaf katanya, ketika orang tuanya Muslim lantas anaknya Muslim, enggak. Jadi seseorang dikatakan Muslim itu kata Allah dan Rasulnya ketika dia mau ittiba, ketika dia mau mengikuti aturan dan sistem Allah. Termasuk salah satu contohnya dalam kisah para nabi, Nabi Nuh Muslim, tapi ketika anaknya tidak mau mengikuti ajakan ayahnya, tidak mau mengikuti aturan dan sistem Allah, maka Allah katakan dia termasuk orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tegaskan juga dalam Quran surah Asy-Syura, Bapak Ibu, surah ke-42 ayat 13, bahwa semua para nabi membawa din yang sama, membawa agama yang sama, ya. Artinya semua para nabi agamanya Muslim, aturannya Islam. Itu yang Allah nyatakan, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuh. Allah telah mensyariatkan kepadamu Muhammad din, agama, aturan, sistem sebagaimana yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail dan seterusnya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah tegaskan juga, ya, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu, ya. Ikutilah agama nenek moyangmu, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia telah menyebut kalian semua sebagai orang-orang Muslim sejak dulu. Ini dia. Jadi nggak ada para nabi itu, Pak, membawa agama selain Islam. Makanya termasuk agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, ya, itu bukan agama Allah. Itu agama yang dibuat oleh manusia sepeninggal para nabi. Ya. Contohnya Pak, Yahudi. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal, ya, wafat, maka muncullah sebahagian dari para pengikut-pengikutnya membuat agama baru, membuat aturan baru, membuat hukum dan sistem yang baru yang mereka sebut dengan istilah Yahudi. Dan begitu juga seterusnya. Ini dia. Bahkan ternyata fenomena itu bukan hanya terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani saja, Bapak Ibu. Dalam tubuh umat Islam sendiri terjadi hari ini. Makanya Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau juga sudah memberikan sebuah tanda-tanda. Sataftariku ala ummatin, umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yahudi 71 golongan, sedangkan Nasrani 72 golongan. Artinya apa? Akan muncul aliran-aliran baru dalam Islam. Ini dia. Padahal agama, aturan yang dibawa oleh para nabi dulu, bahkan yang terakhir Nabi Muhammad SAW, hanya satu, Islam. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang, yang namanya Islam kan banyak versinya, Pak. Ya, Bu, banyak. Contohnya lah di Indonesia, ada berapa banyak versi Islam, Pak? Ada Islam Sunni, ya kan? Ada Islam Syiah, ada Islam Mu'tazilah, ada Islam Murji'ah, ada Islam Khawarij, ya. Itu kalau kita bicara dalam konteks luas dunia. Di Indonesia ini banyak lagi, ya. Bahkan kemarin yang baru Islam Nusantara, ya, Pak. Kalau sempat disahkan oleh pemerintah, makin banyak, Pak, ya kan? Ada Islam Minangkabau, ada Islam Simalungun. Artinya kalau diikuti selera manusia, maka akan banyaklah aturan-aturan yang muncul dalam hidup dan kehidupan manusia ini, yang akhirnya bukan malah menyelamatkan. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian
di dalam Al-Quran itu ya Allah mengungkapkan setidaknya ada beberapa nama-nama lain dari Islam itu ya. Yang pertama Allah sebut Islam itu dengan dinul haq, agama yang benar. Kemudian Islam itu juga disebut dinul qayyim, agama yang lurus. Kemudian Islam itu juga disebut dinul khalis, agama yang murni dan bersih dari berbagai macam keburukan. Dan yang terakhir Allah menyebut Islam itu dengan namanya sendiri, yakni agama Allah. Afa ghaira dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal segala yang di langit maupun di bumi sudah menunjukkan ketaatan kepada Allah, baik dengan sukarela ataupun terpaksa. Ya, ilustrasinya begini. Jadi Allah mengaitkan agama Islam itu dengan fenomena alam semesta, Bapak Ibu. Apa hikmahnya memberikan sebuah pengajaran dan renungan kepada kita jika alam semesta ini saja tunduk dan patuh kepada aturan Allah, sehingga sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari ini fenomena alam semesta itu berjalan secara teratur dan seimbang. Nah, bagaimana lagi dengan kehidupan manusia? Karena manusia ini bagian dari alam semesta. Jadi langit, bumi, ya, segala apa yang ada di antara keduanya, ya, matahari, bulan, bintang, itu berjalan dengan teratur dan seimbang, mengikuti ketentuan Allah, dan tidak ada terjadi tabrakan, kekacauan sedikit pun. Makanya ketika manusia nggak mau diatur dengan aturan Allah, ya, tidak mau dibimbing dengan hukum-hukum Allah, akan terjadi kekacauan. Itu yang Allah nyatakan dalam salah satu ayatnya, Quran surah Ar-Rum, ya, ayat ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul berbagai macam kekacauan dan kerusakan baik di darat dan di lautan akibat ulah manusia. Kenapa? Karena enggak mau diatur dengan aturan Allah. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ketika kita sudah paham bahwa Islam itu adalah sistem, Islam itu adalah aturan, Islam itu adalah tata cara dalam berkehidupan, maka mau kita jadikan apa dia? Tata cara dan sistem ini. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Apa kata Allah? Maka hadapkan, arahkan wajahmu dengan lurus kepada aturan agama Allah ini. Karena Allah telah menciptakan aturan itu sebagaimana fitrahnya, ya. Jadi Allah menyuruh kita semua manusia untuk menghadapkan wajah kita kepada agama Allah, ya. Kalau kita ilustrasi ya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, ya. Ketika kita sholat, kita menghadap kemana, Bu? Ya, menghadap ke kiblat. Mana kiblat kita? Ka'bah, Baitullah. Artinya apa? Secara fisik setiap hari kita diarahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghadapkan wajah kita kepada Baitullah, kiblat kita. Tapi secara perilaku, ya, secara perbuatan kita juga punya kiblat, Pak. Nanti dia. Jadi bukan hanya dalam sholat saja kita harus menghadap kiblat. Jadi dalam berperilaku, dalam berbicara, dalam berumah tangga, bahkan dalam bermasyarakat, kita punya kiblat, punya arah hidup. Mana kiblatnya? Aturan Allah. Makanya Allah katakan hadapkan wajahmu kepada aturan agama Allah ini dengan lurus. Atau bahasa lainnya, ya, kita contohkan dalam berpakaian itu ada arahnya, Pak, enggak sembarangan. Yang namanya umat Islam, orang-orang yang beriman, ketika dia berpakaian itu harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan Allah. Jangan berkiblat ke barat, ya. Nah, banyak hari ini tanpa kita sadari, ya, kaum muslimah kita, wanita-wanita kita di kalangan umat Islam berpakaian saja sekarang kiblatnya udah bergeser. Bukan kepada aturan Allah, tapi kiblatnya ke barat, ya. Membuka aurat. Itu kan kebiasaan orang-orang barat, orang-orang liberal. Makanya Allah katakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Begitu juga dalam berumah tangga. Kemana kiblatnya? Aturan Allah. Artinya dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, dalam membangun hubungan suami istri, itu ada ketentuannya dari Allah. Kita harus mengacu kepada dinul Islam. Tapi hari ini udah bergeser, ya. Makanya banyak kita saksikan kasus kawin cerai, baru sebulan nikah cerai. Itu kiblatnya kemana itu?
Kalau sebulan nikah cerai. Kemana kiblatnya? Ya. Mana? Artis ya. Berarti berkiblat ke artis, ya kan? Nggak lama nikahnya. Ya. Atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu kiblatnya kemana itu? Ya. Karena kalau kiblatnya kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah menyatakan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para suami adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, termasuk bagi anak dan istrinya. Itu kiblat dalam rumah tangga. Ya. Tapi hari ini sudah mulai hilang dan bergeser. Kenapa? Karena ini tadi. Ya. Artinya agama Allah itu, dinul Islam itu tidak lagi menjadi sebuah kiblat atau arah hidup di dalam menjalankan dinamika kehidupan dunia ini. Ya. Bahkan ditegaskan lagi dalam Quran surah Yunus, surah ke-10 ayat 105. Wa an akim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah ini dengan lurus, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, kata Allah. Sehingga dapat kita simpulkan Bapak Ibu bahwa keberadaan agama Islam itu atau keberadaan dinul Islam itu adalah sebagai kiblat atau arah hidup kita. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita ini sebenarnya sudah instan. Artinya tinggal menjalani saja. Fasilitas hidup sudah Allah berikan, ya. Rezeki sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan dunia ini. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh tempat tinggal dan sebagainya macamnya sudah Allah sediakan. Nah, kemudian ke Allah biarkan begitu saja. Tapi Allah turunkan sebuah ajaran. Untuk apa? Supaya manusia bisa selamat dalam menikmati berbagai macam fasilitas dunia tadi. Ya. Makanya ketika manusia menjadikan Islam tadi sebagai arah hidup, sebagai kiblat dan orientasi dalam menjalani aktivitas kehidupan dunianya, maka Allah jamin kehidupan manusia itu akan selamat. Nah, kemudian sebagai catatan berikutnya Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Islam, ya, ternyata kita nggak boleh pilih-pilih, Bang. Ya. Sebahagian kita kerjakan, sebagian kita tinggalkan. Atau dalam bahasa lainnya nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kata Allah. Sebagian kamu imani, sebagian kamu ingkari. Kenapa? Karena Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara total, menyeluruh. Ya. Artinya apa? Kalau kita menjalankan Islam di masjid, maka ketika kita keluar masjid, kita juga harus menjalankan Islam, Pak. Nggak boleh dipilih-pilih. Jangan di masjid kita pakai telekung, keluar masjid pakai daster. Nah, ini salah. Di dalam masjid kita menutup aurat, ketika keluar masjid kita buka aurat. Ini artinya nggak kafah, nggak total. Di masjid kita menjalankan aturan Allah, nggak mau berbohong, nggak mau mengambil hak orang lain, nggak mau berbicara kotor, kan begitu, Pak? Bahkan menjadi budaya kita itu pantang kalau ngomong kotor di masjid. Tapi ketika keluar masjid, semua perkataan keluar. Maaf katanya kebun binatang pun keluar. Nah, nggak boleh. Makanya Allah katakan udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara total, secara menyeluruh. Artinya apa? Dalam segala aspek kehidupan. Ya. Dimana kalau kita contohkan Bapak Ibu, setidaknya ada 6 aspek kehidupan kita. Ya. Baik dalam hal ideologi, pemikiran, pendidikan, dalam hal politik, tata kelola pemerintahan, kemudian dalam hal ekonomi, bagaimana kita mencari uang, mencari harta, dalam hal sosial bermasyarakat, dalam hal budaya, menjalankan aktivitas sehari-hari, dan yang terakhir dalam hal pertahanan dan keamanan. Ini semua diatur oleh hukum-hukum Allah, nggak bisa sembarangan. Bahkan kalau kita contohkan yang terakhir ini Bapak Ibu ya, ini kan contohnya tentara dan polisi. Nah, dalam Islam juga diatur, Pak. Berperang itu nggak bisa sembarangan. Jangan membunuh lansia, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak. Ada aturan mainnya. Tapi kalau di luar Islam nggak ada. Makanya kita lihat fenomena penjajah dulu, Bapak Ibu. Ketika mereka memiliki kekuatan, memiliki senjata, mereka nggak peduli. Mereka berbuat semaunya. Jadi mereka berperang menggunakan senjata tadi tidak pakai aturan, semaunya. Nah, dalam Islam enggak, semua diatur dalam segala aspek kehidupan. Kenapa? Karena sudah Allah turunkan ayat ini. Udkhulu fisilmi kaffah.
masuklah ke dalam aturan Allah itu secara menyeluruh ya. Nah, baik yang berikutnya sedikit lagi ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita sudah menjadikan aturan Allah tadi sebagai arah hidup kita, menjadikan hukum Allah tadi sebagai kiblat kita, maka tentunya akan ada hasil yang kita dapatkan. Ada sesuatu yang Allah janjikan. Nah, apa yang Allah janjikan? Diungkap dalam Quran surah Yunus, surah ke-10 ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah ingin mengajak manusia menuju Darussalam. Yang mana selama ini digambarkan Darussalam itu adalah salah satu nama surga, Pak. Jadi artinya apa? Kalau kita mau menjalankan aturan Allah, ya, berarti itu menjadi salah satu metode, salah satu cara kita untuk bisa masuk ke dalam surga, Pak. Bahkan Allah menyebutnya dengan istilah Darussalam, ya. Kalau kita perhatikan istilah dar, Pak, dalam bahasa Arab itu setidaknya ada 3 makna, ya. Yang pertama, dar itu bermakna rumah, ya. Makanya dulu di zaman Rasul ada namanya Darul Arqam, ya. Artinya salah satu rumah sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Arqam, ya. Jadi Darul Arqam, dar itu artinya rumah, tempat tinggal. Nah, kemudian yang kedua, dar itu juga bermakna balad, yang artinya negeri, ya. Bahkan salah satu daerah tetangga kita namanya Nangro Aceh Darussalam. Artinya apa? Negeri Aceh, negeri yang damai. Itu para ulama yang membuat nama itu. Nangro Aceh Darussalam sebelum konflik. Negeri Aceh, negeri yang damai. Jadi dar itu juga bermakna balad. Nah, kemudian yang terakhir, secara bahasa dar itu juga bermakna bumi secara luas. Artinya apa? Memberikan sebuah indikasi kepada kita bahwa aturan itu Allah turunkan, ajaran itu Allah berikan kepada manusia supaya apa? Supaya kehidupan manusia selamat, rumahnya selamat, ya kan? Negerinya selamat, bahkan bumi ini selamat kata Allah. Makanya istilahnya wallahu yad'u ila daris salam. Allah dengan ajarannya tadi ingin membawa dan membimbing kehidupan manusia menuju sebuah rumah, menuju sebuah negeri, menuju sebuah tempat tinggal yang penuh dengan kedamaian. Ya. Jadi kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu, di non-Islam itu sistemnya atau aturannya, kemudian Muslim adalah orang-orang yang melaksanakan aturan tadi, dan yang terakhir Darussalam itu adalah tujuan atau target yang mau kita capai dalam kehidupan ini. Nah, sehingga ayat ini juga memberikan sebuah petunjuk kepada kita Bapak Ibu. Berarti surga itu di mana, Pak? Bu. Yang mau kita capai dan mau kita raih itu berarti di mana dia? Iya, mulai dari kehidupan dunia ini. Makanya Allah nyatakan juga dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 221. Wallahu yad'u ilal jannah. Dan Allah mengajak manusia menuju surga. Kalau kata Nabi itu baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, ya. Keluargaku adalah surgaku. Bukan berarti pada masa itu di rumah Nabi ada taman, ada mata air. Bukan. Itu ungkapan bahwa rumah tangga atau keluarga yang dijalani oleh Rasulullah penuh dengan kebahagiaan, kedamaian. Kenapa? Karena diatur dengan hukum Allah. Berumah tangga ada ajarannya. Mereka menjalankan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Makanya wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin mengajak manusia menuju surga, ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, istilah jannah, ya, secara bahasa itu sebenarnya mengandung 2 makna. Jannah itu secara bahasa yang pertama maknanya hadiqah, yang artinya kebun. Makanya di dalam surah An-Naba ada salah satu ayat Allah nyatakan jannatin alfafa, ya, kebun-kebun yang lebat. Nah, kemudian yang kedua, jannah itu juga bermakna raudhah, yang artinya adalah taman-taman. Makanya sering kita perhatikan di dalam Al-Quran itu, Allah ketika bercerita tentang surga, tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya ada taman-taman dan mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Kalau kita ilustrasikan begini Bapak Ibu, kebun dan taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya kan, secara psikologis apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Kalau nengok ini, senang, adem, ya kan Pak, sejuk, tenang. Ya.
Makanya banyak pun masyarakat kita Pak, kalau weekend, kalau liburan, biasanya kemana? Ya seputar ini, ya kan? Kalau enggak sesuatu yang bersifat taman, kebun, perairan, sungai, mandi-mandi, ya kan? Karena memang itu identik dengan kesenangan dan kebahagiaan. Artinya Pak, ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Kebun dan taman itu melambangkan sebuah tempat yang kondisinya identik dengan keindahan, kesejukan, kedamaian, ketenangan, dan berbagai macam kenikmatan. Artinya, jadi bahasa lainnya, dengan menjalankan aturan Allah tadi, Allah ingin membawa kehidupan manusia ini menuju kebahagiaan Pak. Nah ini dia. Dan memang itu semua yang dicari oleh manusia Pak. Nggak ada cerita, siapapun orangnya. Kalau ditanya apa yang dia inginkan, pasti ingin bahagia. Bahkan maaf katanya kita contohkan maling Pak. Kenapa dia mengambil hak orang lain? Ada yang tahu Pak? Iya, dia ingin bahagia. Dia merasa dengan mendapatkan harta orang lain dia bisa bahagia. Tapi ternyata caranya salah kata Allah. Maling itu ingin bahagia dia, karena dia merasa kalau dia punya uang dia bisa senang. Tapi dia mencari uang itu dengan cara yang salah, cara yang batil. Makanya ya, manusia sudah dijamin oleh Allah tadi, kalau ingin bahagia yang sesungguhnya, ingin mendapatkan ketenangan yang hakiki, manusia harus mengikuti cara yang benar, mengikuti aturan Allah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, menegaskan kepada kita bahwa ada dua surga yang ingin kita capai. Ada dua kebahagiaan yang ingin kita dapatkan. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa saja yang takut kepada Allah, bagi siapa saja yang mau bertakwa kepada Allah, mau menjalankan aturan Allah, maka Allah katakan jannatan. Allah sediakan, Allah berikan kepada mereka dua surga, dua kebahagiaan. Mana dua kebahagiaan itu Pak? Bu? Dunia dan akhirat. Ya, itu yang kita minta selama ini Pak. Iya kan? Itu yang selalu kita ungkapkan dalam setiap doa kita. Dan bahkan digambarkan sebagai doa penutup, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia serta kebahagiaan hidup di akhirat. Artinya apa? Permintaan kita itu sebenarnya sudah dijawab oleh Allah Pak. Kalau kita ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat, maka ikuti aturan Allah, atau takutlah hanya kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan itu janjinya. Dan Allah sekalipun tidak akan pernah mengingkari janji Pak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah janji. Artinya apa? Kalau Allah katakan kalian ikuti aturanku, kalian akan selamat dunia dan akhirat, itu pasti. Beda manusia Pak, ya kan? Manusia ini identik dengan ingkar janji. Bahkan sampai ada lirik lagu kan begitu Pak. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau Allah enggak, ya. Allah itu maha kuasa, syai'un qadir. Allah maha melakukan apapun. Tapi cuma satu yang enggak bisa Allah buat, yakni ingkar janji kata Allah. Ini dia. Jadi kalau kita gambarkan Bapak Ibu ya, yang namanya surga tadi ada dua. Yang pertama fid dunya dan yang kedua adalah fil akhirah ya. Jadi bagaimana dengan surga di dunia tadi? Ya harus kita upayakan Pak. Baiti jannati. Bagaimana rumah tangga kita ya, kehidupan bertetangga kita, kehidupan bekerja kita itu dipenuhi dengan kedamaian, kebaikan, kebahagiaan. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tapi kalau kita cerita akhirat, itu sudah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sifatnya masih dirahasiakan, gak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Itu yang Allah nyatakan ya dalam Quran surah As-Sajdah contohnya. Ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah rahasiakan berbagai macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat kata Allah ya. Bahkan ditegaskan lagi oleh Rasulullah, Fima ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Disediakan berbagai macam nikmat kepada orang-orang yang bertakwa itu, berbagai macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata
yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, dan tidak terbesit sedikit pun oleh benak manusia. Ya. Artinya apa? Kalau kita bicara surga akhirat, Pak, itu nggak bisa kita jangkau dengan nalar kita. Ya. Karena belum ada satupun manusia yang baru dari sana balik lagi ke sini untuk menjelaskan itu. Tapi setidaknya Quran sudah memberikan tanda-tanda dan indikasinya. Nah, jadi sederhananya Bapak Ibu ya, dapat kita simpulkan bahwa tujuan kita menjalankan agama Islam, tujuan kita menjalankan aturan Allah adalah untuk meraih Darussalam, untuk meraih jannah, atau meraih kebahagiaan hidup baik di dunia jangka pendek maupun kehidupan di akhirat jangka panjang. Nah, ini dia. Jadi bahagia ya dalam konteks kehidupan sekarang hari ini sampai kita wafat, bahkan sampai kita dibangkitkan lagi oleh Allah ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan, dan itu yang menjadi doa kita selama ini. Nah, kemudian ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, walaupun Allah sudah menegaskan yang namanya aturan itu untuk menyelamatkan kehidupan manusia, ternyata tidak semua manusia mau mengikuti aturan Allah. Itu yang Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menjalankan agama Allah. Tidak ada paksaan dalam menjalankan aturan Allah. Ya. Kenapa? Sungguh telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Artinya apa? Ayat ini memberikan sebuah isyarat kepada kita Bapak Ibu, walaupun Allah sudah menurunkan sebuah ajaran untuk mengatur kehidupan manusia supaya bahagia di dunia maupun di akhirat, ternyata tidak semua manusia mau diatur kata Allah. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, ketika kita berbicara tentang din tadi, agama, aturan, nah, ada manusia yang mengambil aturan yang benar, dan ternyata ada juga manusia yang mengambil aturan dan cara hidup yang salah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang menyimpang atau salah. Ya. Nah, mana jalan yang benar itu yang Allah nyatakan tadi. Innad dina indallahil Islam. Ya, ini dinul Islam, aturan Allah. Nah, lalu mana jalan yang salah? Allah menyebutnya dengan istilah ghairal Islam, selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, dan barang siapa yang mencari agama, mencari aturan, mencari cara hidup selain aturan Allah, selain Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa hum fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dua Pak ya. Ada dua dimensi yang dimunculkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Ada manusia yang mau menjalankan aturan Allah, dan ada juga yang menjalankan aturan selain Allah. Nah, kalau dia menjalankan aturan selain Allah, maka itu janji Allah tadi. Allah akan membawa kehidupan mereka menuju jannah, menuju kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau manusia meninggalkan aturan Allah dan menggunakan aturan-aturan lain, maka yang mereka dapatkan bukan kebahagiaan kata Allah, akan tetapi neraka. Ulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, dari dua skema perbandingan ini Bapak Ibu, kira-kira kita pilih yang mana nih Pak? Hijau. Ya. Ya, tentunya secara akal sehat kita pasti pilih yang kanan, ya kan? Atau boleh nggak pagi kanan, malam kiri, ya kan? Atau di masjid kanan, luar masjid kiri, nggak boleh. Karena Allah sudah nyatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil. Artinya apa? Kalau kita memang mau dan mengaku sebagai muslim, ya, kita harus termasuk golongan yang kanan, ashabul yamin. Orang-orang yang mau menjalankan aturan Allah sehingga kehidupan kita benar, akhirnya kita mendapatkan keselamatan. Nah, kalau kita sepakat pilih yang kanan, maka dapat kita tutup ya sebagai kesimpulan. Nah, ini contohnya tadi Pak. Sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka, ya kan? Makanya secara bahasa nar itu artinya api Pak, neraka ya. Gambaran api, sesuatu yang menghanguskan, sesuatu yang membakar. Sedangkan jannah itu kebun, sesuatu yang identik dengan keindahan dan kedamaian, kesenangan. Nah, kita sepakat tadi pilih yang kanan. Kalau kita sepakat pilih yang kanan, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan,
sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah pilihkan agama Islam ini sebagai aturan dalam kehidupanmu. Allah udah pilihkan aturan yang terbaik bagi kita Bapak Ibu dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita mati mengakhiri kehidupan ini semata-mata melainkan hanya dalam rangka menjalankan dinul Islam. Berarti dapat kita simpulkan bahwa agama Islam itu atau dinul Islam itu sudah final dan merupakan harga mati. Wala tamutunna. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan menjalankan aturan Allah. Karena hari ini banyak kita lihat Pak, orang mengakhiri jiwanya mati bukan dalam rangka menjalankan aturan Allah. Mati bunuh diri, mati nyabu, mati membunuh orang. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia mengakhiri kehidupannya bukan dalam rangka menjalankan dinul Islam. Nah baik jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi intinya ketika kita berbicara tentang Islam, berarti itu merupakan sebuah aturan yang bagaimana aturan itu mampu mengelola kehidupan kita dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Nah sebelum kita tutup dan kita lanjut dengan rapat, kira-kira ada pertanyaan Pak, Bu? Silakan. Atau cukup jelas ya? Mungkin udah jelas sekali lah, cukup gamblang lah. Tinggal mengamalkan saja nih Pak, kan? Kalau teorinya gampangnya nih Pak, kan? Teorinya mudah, nggak sampai setengah jam Pak, selesai. Tapi mengamalkannya ini seumur hidup. Kata Allah, wa'bud hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadalah kamu kepada Allah sampai datang kepastian, yakni mati. Nah ini yang berat Pak, mengamalkannya berat. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi yang perlu kita sadari, seberat apapun kita beribadah kepada Allah, Allah sudah janjikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah kita itu Pak. Karena hidup kita di dunia ini semua sebentar Pak, kan? Udah berapa kali kita dengar dari atas menara masjid ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Mungkin belum giliran kita aja yang panggil Pak, kan? Tapi itu sebenarnya sudah menjadi alarm pertanda. Nama kita tinggal tunggu daftar saja Pak. Cuma belum dapat giliran saja. Maka mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan kita yang sebentar di dunia ini, karena Allah sudah nyatakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kita terlena, akhirnya kita menyia-nyiakan kehidupan kita dan mengabaikan perintah-perintah serta aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sebagai penutup mari sama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul ya Allah di pagi hari yang penuh dengan barakah ini dan di tempat yang mulia ini ya Allah. Maka jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah, serta turunkan taufik dan hidayah-Mu dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kehidupan kami membawa kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun tidak ya Allah, dosa yang kami lakukan di tengah keramaian maupun dalam kesendirian kami ya Allah, dosa yang diperbuat oleh mata, tangan, kaki dan lisan kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bertaubat atas segala dosa dan kesalahan kami dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni juga dosa pasangan-pasangan hidup kami ya Allah, suami dan istri kami ya Allah, serta anak keturunan kami ya Allah.
serta khususnya kedua orang tua yang telah membesarkan, merawat dan mengurus kehidupan kami selama ini ya Allah. Jika mereka berdua masih hidup ya Allah, maka berkahi sisa usianya, lapangkan urusannya dan mudahkan rezekinya ya Allah, dan berilah mereka kesempatan untuk memperbaiki seluruh amal ibadahnya dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Namun jika mereka berdua telah mendahului kami ya Allah, maka ampuni segala dosa dan kesalahan semasa hidupnya ya Allah. Maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada keduanya ya Allah. Lapangkan kuburnya dan mudahkan hisabnya ya Allah, dan tempatkanlah mereka berdua kelak di dalam surga dengan izin dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bukakan bagi kami pintu-pintu rezeki, baik dari langit maupun dari bumi ya Allah. Rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan keluarga dan rumah tangga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang menjadi surga dalam kehidupan dunia kami maupun surga dalam kehidupan kami kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Kau kumpulkan kami pada pagi hari ini di tempat yang baik ini ya Allah, kami berharap suatu saat Engkau bisa kumpulkan kami kembali bersama-sama di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lembutkan dan bersihkan hati kami dalam menghadapi setiap masalah dan kesulitan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang mudah berputus asa, sehingga akhirnya kami menghalalkan segala macam cara yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Maka berikan kemudahan dan jalan keluar dalam setiap urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di sini ya Allah dengan berbagai macam kekurangan, kelemahan, perbedaan, bahkan aib yang kami miliki ya Allah. Jangan Engkau jadikan perbedaan di antara kami menjadi penyebab putusnya hubungan silaturahim di antara kami ya Allah. Namun jadikan semua itu sebagai potensi bagi kami untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan, bukan tolong-menolong dalam permusuhan dan kejahatan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami mengadu, hanya kepadamu kami pasrah dan menyerahkan kehidupan kami ya Allah. Maka perkenankan dan ijabah seluruh harapan dan doa-doa kami ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.